berapa harinya juga belum jelas. Nah, di sini disebutkan sing dimaksud poso tadi adalah ayyamam ma'dudat. Beberapa hari yang bisa dihitung. Ayyamam ma'dudat. Famangkana minkum maridon, maka sapane wong kang ing antane sira kabeh maridon iku lara, au ala safarin utawa ing atase lelungan, bepergian, ya. Jadi barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam bepergian terus gak poso, boleh. Oh, enak ya. Berarti inilah toleransi dalam Islam. Jadi sebenarnya toleransi itu di dalam Islam itu tidak perlu diajari. Karena apa? Ajarannya sudah toleransi. Poso wajib, tapi karena ada sesuatu boleh gak puasa. Tapi sini disebutkan oleh Allah, fa'iddatum min ayamin ukhur, maka akan diganti yang puasa yang ditinggalkan itu, sebanyak yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ini kan enak. Jadi hukum Islam itu jadi lentur, ya. Jadi perintah itu kalau kita dalam kondisi sakit atau dalam bepergian kemudian tidak puasa dibolehkan, tetapi membayar fidyah, ya, atau mengganti dengan hari-hari yang lain. Wa alal ladzina yutiqunahu, dan terhadap lan ing atase wong-wong kang abot nglakoni poso oleh gak poso. Ini maksudnya khusus orang-orang yang tua, orang yang bekerja di tambang misalnya. Orang bekerja di tambang itu kan masuk terowongan gitu ya, panas. Itu juga berat, orang tua juga berat. Jadi kalau untuk kita yang kuat-kuat ini tidak berlaku ini. Itu kalau tidak puasa boleh, tapi fidyatun, memberi fidyah to'amu miskin terhadap satu orang miskin. Kayak mangan satu orang miskin. Sak piro itu? 3 piring ya boleh. 10 piring boleh. Sak piring juga boleh. Tapi di sini perintahnya adalah memberi makan satu orang miskin. Faman tatawwa, moko sapane wong kang kelawan sukarela khairon, tumindak kebagusan, artinya memberi makan lebih dari seorang miskin, bahwa maka memberi kebaikan itu khairul lahu luwih bagus kanggo wong sing menehi keluwihan itu tadi. Jadi kalau diperintahkan untuk satu orang memberi makan satu orang kemudian diberi 10 atau 100 boleh. Nah seperti itu adalah lebih baik baginya. Wa antasumu, dan bahwasannya ing yen to tasumu sira kabeh iku gelem poso, khairul lakum iku lebih bagus kanggo sira kabeh ing kuntum tak lamun ono sapa sira kabeh ku ngerti. Jadi kalau kamu ngerti poso memang luwih apik. Jadi walaupun Allah sudah memberikan dispensasi seperti itu, kemudian kita tetap berpuasa, boleh. Tinggal pilihan saja. Wah, ini kan hukum luar biasa ini. Tidak saklek begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu surat Tetap Al-Baqarah ayat 185. Ini akan menjelaskan kepada kita kapan poso itu. Okay. Poso yang dimaksud ayam ma'dudat tadi, beberapa hari yang bisa dihitung tadi, yaitu Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Berarti ini hari Sa'ban ini Ramadan ya. Ini kita ini Ramadan. Allazi unzila fil Qur'an, yaiku bulan kang den turunno ing dalem bulan Ramadan iku apa Al-Qur'anu Qur'an. Jadi Qur'an itu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Tanggal berapa? Ada yang ingat? Berapa? 17. Ada yang lain? Ben duwe catatan. Oh, turunin Quran itu tanggal ini. Tanggal 17 nih.
temenan. Saya baca di Quran lain, di tafsir lain itu turunnya adalah di malam Lailatul Qadar tanggal 24. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di atas tanggal 20. Loh, berbeda, bingung ini. Ya. Nah, tanggal 17 itu kok ada. Diturunkan pada pertemuan dua pasukan. Yauma taqal jam'an. Bertemunya dua pasukan, kafir dan beriman itu pas tanggal 17. Tapi tidak kita permasalahkan bahwa itu tanggal 17 atau tanggal 24. Tapi yang jelas turunnya berada di dalam bulan Ramadan. Wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan daripada petunjuk-petunjuk itu. Oh, ini belum kajiannya. Fungsinya ya. Tadi diturunkan Quran itu pada bulan Ramadan. Fungsinya apa? Hudal linnas. Sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Allah itu sudah menciptakan manusia dikai buku ini bisa. Nek panjenengan tahu tuku sepeda motornya, mesti dikai buku. Kayak apa buku ini? Merawat sepeda motor itu. Nek dirawat sesuai buku itu apik sepeda motor itu. Manusia begitu. Diciptakan oleh Allah, diberi buku ini bisa. Supaya manusia itu baik. Nurut buku itu. Itu sama sebenarnya. Nah, fungsinya itu sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu fungsinya Quran. Petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Termasuk juga sebagai sifat. Sifat itu apa? Obat, penawar. Dan juga Quran ini sebagai pedoman hidup bagi orang takwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Tidak ada keraguan. Walaupun Allah sudah menjelaskan seperti itu, orang-orang yang Muslim ya belum tentu menerima semuanya. Masih meragukan. Karena apa? Karena dianggap Quran itu bukan wahyu. Dianggap Quran itu sebagai buatan Muhammad. Nah, kalau ada tuduhan seperti itu, apakah kita bisa membela? Orang kafir itu bilang, Quran itu bukan wahyu. Quran itu buatan manusia. Gimana kira-kira kita? Pembelaan kita gimana? Nah, ini perlu ilmu kan gitu ya. Makanya ilmu ini penting juga. Nah, ini yang panjenengan harus tahu bahwa Quran itu benar dari Allah. Kalau panjenengan nggak ngerti itu, berarti tujuannya wong kafir memang benar. Mungkin kita nggak bisa nggak bisa menjelaskan kok. Kalau kita menjelaskan, nah berarti kita berdakwah kepada mereka. Nah, kalau tidak bisa, ya berarti benar tujuannya mereka itu. Kita sendiri nggak paham ternyata. Contoh ya, Quran surat 4 ayat 56. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Oh, keliru ya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang engkar kepada ayatina, kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro, kelak kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nazijat julutum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jadi dimasukkan neraka tadi, setiap kali kulit mereka itu hangus, lalu Allah mengganti dengan kulit yang baru. Lalu apa saya diganti kulit yang baru? Kata Allah, liyadzuqul azaba, supaya bisa merasakan sakit terus menerus. Lu berarti nek diganti gak kerasa. Memang
memang betul ternyata. Lah ini tadi dibaca oleh seorang profesor bernama Tajaten dari orang negeri gajah itu mana? Thailand ya. Dibaca itu, kemudian dia itu membaca makalahnya orang Amerika bernama Kate Moore tentang kulit. Kulit itu dijelaskan di situ, kalau kulit itu sudah hangus, maka kulit itu sudah tidak terasa lagi karena saraf sensoriknya sudah rusak. Jadi nek wis hangus perem gak kroso. Makanya Allah sampaikan di situ, kulama nazijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka itu hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru supaya mereka dapat merasakan terus-menerus. Nah ternyata setelah hangus tadi tidak terasa, diganti oleh Allah dengan yang baru supaya apa? Terus-menerus sakit. Kaget ini Tajaten ini. Informasi Quran cocok dengan makalah yang dia baca. Ini kok jadi ini gayane menungso, padahal Muhammad itu adalah orang ummi. Kalau dia doktor, profesor gitu ya, pantes. Oh, dia orang ummi kok bisa bicara seperti itu? Berarti tidak mungkin ini buatan Muhammad. Berarti ini benar-benar buatan Allah SWT. Maka masuklah dia ke dalam Islam loh ini. Orang kafir itu. Kita harus tambah nemen percayanya kepada Quran. Ini salah satu. Kalau orang mengatakan bahwa Quran itu buatan manusia, ya panjangan bisa bawa itu. Dan banyak sekali sebenarnya. Misalnya tentang laut yang tidak bisa campur dengan air tawar. Itu ada dalam Quran. Bagaimana kejadian manusia juga diceritakan oleh Quran. Bagaimana kejadian langit, ada semua. Nah ini kalau kita kuasai itu, kemudian kita sampaikan kepada orang kafir yang menuduh bahwa Quran buatan manusia, tebal mereka. Nah, ini makanya perlunya kita itu memahami masalah itu begitu. Faman syahida moko sapa wong kang syahida nyekseni melihat mingkum setengah sing sira kabeh apa as-sahro ing bulan Ramadan. Jadi barang siapa di antara kamu yang melihat bulan Ramadan. Lah melihatnya gimana? Melihatnya kan ada dua model tadi. Dengan ru'yat dan dengan hisab. Sapa wong kang ningali ing ngene sira kabeh iku ing bulan Ramadan fal yasumhu moko supaya dheweke poso ing bulan Ramadan iku. Ini yang menjelaskan bahwa poso tadi itu berada di dalam bulan Ramadan. Jadi perintah itu tadi untuk perintah poso tadi itu kalau belum Ramadan ya jangan poso Ramadan. Nah ini perlunya mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau kita ambil satu itu dok, nggak cocok. Harus terus. Oke. Nah tadi sudah sampaikan bagaimana cara melihat di Muhammadiyah itu dengan hisab. Ada yang lain dengan ru'yat. Ya silakan saja, nggak ada masalah. Nah, karena di Muhammadiyah itu tidak mengkafirkan orang. Nek podo gak apa-apa, dihargai pemikirannya. Bahkan di dalam konsep mujtahid, orang itu kalau sudah mencapai persyaratan untuk bisa berijtihad, nek salah, iku bijine oleh siji, nek bener oleh loro. Maka Muhammadiyah tidak pernah mengkafirkan orang, menghargai pemikiran-pemikiran itu. Nah ini kembali lagi bahwa yang dimaksud perintah puasa itu tadi ada di dalam bulan Ramadan. Nah ini muncul lagi kebijaksanaan. Wa mangkana maridon lan sapane wong kang maridon kana maridon iku lara. Au ala safarin utawa ing atase lelungan. Dadi nek lara utawa berada dalam bepergian. Maksudnya lara ya lara sing kira-kira membahayakan. Lara panu ya gak apa-apa masih poso ya pancet ae. Ya, kok alasan aku lara ya lara panu. Itu alasan tok ya. Jadi nek loro sing kira-kira ke poso itu akan membahayakan, maka boleh tidak puasa. Atau dalam bepergian yang mengalami kesulitan dan sebagainya boleh tidak berpuasa. Faidatun maka hitungannya min ayamin ukhor di hari-hari yang lain.
diganti hitungannya dengan hari-hari yang lain sebanyak yang puasa yang ditinggalkan tadi. Berarti ini diulang lagi oleh Allah. Kenapa Allah sampaikan demikian itu? Yuridullahu bikumul yusra. Allah ngersakno marang sira kabeh al yusra itu kegampangan. Wala yuridu bikumul usr, lan ora ngarepno marang sira kabeh iku kesulitan. Jadi Allah nggawe kebijaksanaan seperti itu tadi itu memudahkan kepada kita. Lah ini makanya kita perlu itu untuk bersyukur. Sudah diberi kemurahan oleh Allah tentang syariat-syariatnya, dipermudah. Allah tidak menyulitkan. Walikumilul idata lan supaya nyempurnakno sira kabeh al idata ing etungane walitu kabirullaha lan supaya sira ngagungno ing Allah alama hadakum ing atase apa kang Allah paring pitutuh marang sira kabeh la'alakum taskurun supaya sira kabeh syukur. Nah, kenapa diberi rasa syukur ini? Karena Allah sudah memberikan kebijakan-kebijakan, kemurahan-kemurahan di dalam kondisi yang bermacam-macam. Itu boleh tidak melakukan puasa tapi diganti. Kalau memang tua misalnya, memang berat, itu boleh membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Ya, ini adalah beberapa peraturan puasa di dalam Al-Quran. Nah, kemudian ini ada tinggal 2 ayat, tapi satu ayat ini nyimpang, gak berhubungan dengan puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa idza sa'alaka lan nalikane takon marang sira sapa ibadi hambaku. Jadi kalau ada hambaku bertanya kepadamu Muhammad, ani tentang aku Allah maksudnya. Fa ini maka sak temene ingsun qaribun iku cidek. Menjenengan di sini dijelaskan Allah itu dekat. Dekat itu gimana? Padahal kalau panjenengan bicara masalah Isra Mi'raj, Allah itu tempatnya jauh. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu harus menembus 7 langit. Satu langit harus ditempuh jutaan tahun dengan kecepatan cahaya. Nah, tapi di sini kalau dijelaskan dekatnya apa ya? Bingung ya. Saya pernah bertanya tentang ini kepada orang-orang yang ahli dalam ketuhanan. Jadi yang dimaksud dekat itu bahkan ada ayat yang menyatakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher. Nah itu dia menganaliskan begini. Allah ketika menciptakan Adam, Allah berfirman, wa nafaktu mir ruhi. Aku tiupkan kepadanya dari ruhku. Berarti unsur manusia itu ada unsurnya Allah dan ada unsurnya tanah. Lah unsur tanah ketika meninggal dunia kembali kepada tanah, dikubur. Yang unsur Allah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya dekatnya itu di situ. Berarti di diri kita itu sebenarnya ada unsur Allah karena Allah sudah meniupkan ruh padanya itu dari ruhnya Allah. Ujibu dakwatad da'i. Allah itu mengabulkan doa orang yang berdoa idza da'ani apabila berdoa kepadaku. Allah berjanji ini ya. Allah mengabulkan orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Fal yastajibuli.
lan supaya dheweke memenuhi perintahku. Istajib kabul ya ini. Wal yu'minu bilan supaya iman marang ingsun. La lahum yarsudun agar dheweke dapat tunjuk bedanya. Ya, jadi kalau sudah berjanji sapa sing donga nambane Allah pasti dikabulkan, tapi syaratnya penuhilah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan beriman kepada Allah. Beriman itu kayak apa? Beriman itu kalau dalam konsep Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa al-aminu billah, iman marang Allah itu iqraru bil lisan, diucapkan kelawan lesane, wa tasdiqu bi qalbi, lan dibenarno karo atine, wa amalu bil arkan, lan diamalno karo perbuatane. Jadi 3 item ini iman. Kurang satu saja tidak beriman. Maka dalam Quran surat 2 ayat 8 disebutkan begini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Kata Allah, wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Kenapa? Karena tidak amalu bil arkan, hanya ngomong tok. Jadi kalau kita mengukur orang itu iman atau tidak, ya gampang aja, kayak ilmu ini anjing Nabi beres. 3 item itu. Ya, jadi syaratnya yang diterima doa itu dikongkon memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan disuruh beriman kepada Allah, ya, supaya kita mendapatkan petunjuk. Ini yang terakhir ini.